ini adalah untuk melakukan satu, penyelidikan terkait dengan adanya kasus Bank Senturi yang diduga telah merugikan negara sekitar 6,7 triliun rupiah melalui kebijakan bailout tersebut. Dua, pembuktian dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penanganan Bank Senturi. Tiga, perumusan upaya yang tepat dalam menuntaskan kasus Bank Senturi. Empat, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan investigasi atas kasus Bank Senturi. Lima, pengungkapan dan penelusuran aliran dana. Dan keenam, pengambilan kesimpulan dan rekomendasi. Maksud dan tujuan pelaksanaan tugas panitia angket tersebut di atas mengacu kepada 5 hal penting yang diajukan oleh pihak pengusul kepada pimpinan DPR RI dalam rangka pembentukan panitia angket pada tanggal 12 November 2009, yaitu mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keputusannya untuk mencairkan dana talangan 6,7 triliun untuk Bank Senturi. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan baik bersifat pidana maupun perdata? Dua, mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Senturi tersebut, termasuk mengapa bisa terjadi perubahan peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim, Mabes Polri, Komjen Susno Duaji dalam pencairan dana nasabah Bank Senturi sebesar 2 miliar rupiah, dan kemungkinan terjadinya konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Senturi dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah. Tiga, menyelidiki aliran dana talangan Bank Senturi, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Senturi justru ditanamkan dalam bentuk surat utang negara dan dicairkan bagi nasabah besar, sementara kepentingan nasabah kecil justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu politik, misalnya melalui skenario bailout bagi Bank Senturi? Empat, menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi 6,7 triliun rupiah bagi Bank Senturi tanpa persetujuan DPR, sementara Bank Senturi hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah. Bahkan pada saat menerima bailout, bank ini dalam status pengawasan khusus. Apakah alasan pemerintah bahwa menyelamatkan Bank Senturi didasarkan pada alasan yang rasional serta mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan? Lima, mengetahui seberapa besar kerugian negara sebenarnya yang ditimbulkan oleh kasus bailout Bank Senturi, dan sejauh mana kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan, sebab selain penegakan hukum di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat banyak, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan prioritas demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, kekayaan negara yang dapat diselamatkan dapat digunakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat, dan hadirin sekalian yang berbahagia, dalam melakukan kerjanya panitia angket DPR RI tentang pengusutan kasus Bank Senturi didasari oleh sebuah kerangka serta metode kerja yang disepakati bersama melalui keputusan rapat internal. Kerangka dan metode panitia angket terdiri dari ruang lingkup penyelidikan, metode penyelidikan, teknik penyelidikan, dan prinsip-prinsip kerja, sifat rapat penyidikan, serta kegiatan penyelidikan. Selanjutnya, sebagai sebuah kerangka kerja, panitia angket melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan data sebagai acuan dalam menyelidiki kasus Bank Senturi yang bersumber dari berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus Bank Senturi, serta hasil pemeriksaan para saksi, keterangan para ahli. Ketua, para wakil ketua, dan hadirin sekalian yang berbahagia, metode penyelidikan sebagai landasan
pelaksanaan penyelidikan, panitia angket mengacu kepada ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan angket DPR RI yang menyatakan bahwa sejak saat pengumuman pembentukan panitia angket, semua warga negara Republik Indonesia dan semua penduduk serta orang-orang lain yang berada dalam wilayah Republik Indonesia diwajibkan memenuhi panggilan-panggilan panitia angket dan wajib pula menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan memberikan keterangan-keterangan selengkapnya. Lebih lanjut pasal 3 ayat 3 Undang-Undang 6 tahun 54 menyatakan bahwa semua pegawai negeri diharuskan memenuhi permintaan-permintaan panitia angket dalam melaksanakan tugasnya. Selain mengacu pada undang-undang tersebut, panitia angket juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur tentang penggunaan hak angket. Metode penyelidikan yang digunakan adalah tanya jawab dan rekonstruksi dengan cara pemeriksaan tematik fungsional. Selanjutnya, metode penyelidikan juga menggunakan metode investigasi lapangan sebagai sebuah cara dalam melakukan penelusuran data dan fakta kasus ini. Teknik penyelidikan menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang kemudian diolah guna memperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Mempelajari berbagai masukan yang terkait dengan kasus tersebut, baik yang berbentuk aspirasi informasi maupun laporan yang diperoleh dari berbagai pihak, termasuk kotak aspirasi panitia angket. 2. Melakukan rapat-rapat pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli yang dinilai terkait dengan kasus Bank Senturi dengan cara bertanya langsung atau mengkonfrontir atas data yang dimiliki oleh panitia angket. 3. Melakukan rapat audiensi dengan kelompok-kelompok masyarakat dan pihak-pihak lain yang memberikan informasi fakta dan data terkait dengan kasus Bank Senturi. 4. Melakukan berbagai observasi dan investigasi melalui kunjungan ke berbagai objek yang terkait dengan kasus Bank Senturi. 5. Menganalisa data dan informasi yang terkumpul sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan rekomendasi. Sifat rapat. Berdasarkan keputusan rapat internal panitia angket 14 Desember 2009 yang mengacu pada pasal 240 dan 241 Peraturan Tatip dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 54 tentang penetapan hak angket, rapat panitia angket tentang pengusutan kasus Bank Senturi ditetapkan bersifat terbuka. Selanjutnya juga diputuskan bahwa rapat bisa dilakukan secara tertutup jika terperiksa atau pihak yang diundang meminta untuk dilakukan tertutup dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, kegiatan penyelidikan panitia angket DPR RI tentang pengusutan kasus Bank Senturi telah melakukan berbagai kegiatan, baik rapat-rapat maupun kunjungan lapangan. Secara lebih rinci dapat disampaikan: 1. Rapat pimpinan, rapat internal panitia angket, rapat konsultasi dengan BPK, dengan PPATK, dengan BI, dengan Mahkamah Agung, dan dengan KPK. Rapat pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 23 kali, rapat pemeriksaan pemberian keterangan ahli-ahli sebanyak 4 kali, rapat audiensi dengan elemen-elemen masyarakat